myself. No, I need to get some help. Hoping you could. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back again with me Adisti Maulidina Anwar. How are you? I wish you luck always, good luck and keep your spirit up. Nah, untuk mempersingkat waktu, let's go straight to the next discussion, which is about configuration a remote server Spinet Lab. Di sini ada sedikit penjelasan tentang remote server. In short, remote server is a technology that allows user to access a server and network remotely. So even though they don't use the same LAN network as the server user can still access and control the server without having to go to the location. If you are interested in trying to use remote server to access a computer network remotely, here are some sample application: PuTTY, Telnet, Enter, Subdot, Remote Utility, dan lain-lain. Ada TeamViewer juga. Sekian sih penjelasan tentang remote server. Untuk lebih jelasnya, let's go kita config. First we open the VMware Workstation application. Then look for the name of the import Spinet machine, then start to turn on the machine. Wait, agak lama ya. Wait sampai the IP address that you get from Spinet appers. Nah, di situ di bagian atasnya kita sudah mendapatkan IP address yaitu 192.168.121. The IP address will be searching in Mozilla. Open the Firefox Mozilla-nya. Ketikkan IP-nya yaitu 192.168.1.21. Select enter. Wait. Nah, kita sudah masuk di bagian workspace Spinet Lab. We will do download. Before we start new lab, we download the Ubuntu server by click on the device. Because I previously download in the reading is green. If you have download it, you can click on the get device section and wait until the download is complete. Lalu klik main lagi. Untuk membuat lab baru lagi, kita klik itu saja, beri nama bebas, tuliskan saja di situ bebas. Wait. Jika sudah, choose add. Nanti kita langsung masuk ke dalam tampilan dalamnya Spinet. To add a new object, click and select network. Name Verifix. Beri nama switch. Untuk menambahkan switch, ikonnya ganti menjadi switch blue. Choose select type-nya bridge. Jika sudah, choose save.
To add a new object, again right click and select Node, Docker.io. To name is Ubuntu server atau bebas ke kalian. Pastikan image-nya yang tadi kita download di device. Ikonnya ubah menjadi server white. Server .png, choose select. To Ethernet diubah menjadi 3. To interface ETH1 dan pastikan terlebih dahulu. To interface Ether 1 sampai dengan Ether 2 sesuaikan dengan IP basic yang ada di laptop. White. Cek terlebih dahulu ya. White. Cek terlebih dahulu biar tidak salah ya. White. Untuk ETH1-nya yaitu 192.168.1.1.1/24. ETH2-nya 10.10.10/24 atau bisa juga 111/24. Default root-nya sesuai sama dengan yang IP fisik. Untuk DNS-nya 888, primary console telnet, second primary console SSH. Username-nya root. Jika sudah semua, scroll ke bawah, pastikan terlebih dahulu ya semuanya sudah benar biar tidak ada trouble. White, choose save saja. Nah, to add a new object, again Docker.io virtual VC untuk menambahkan VVCS atau klien ya. Numbernya diubah menjadi 2 karena kita memerlukannya 2. Next, choose save. To add a new network, untuk internetnya network-nya tuliskan internet. Icon ubah menjadi cloud. White. Choose select. Pastikan itunya manajemen cloud, type-nya. Jika sudah, choose save. White. Connect the cable for the
internet to the Ubuntu server, choose Ether 1, choose save. Connect the cable for the Ubuntu server to the switch, choose ETH2. Untuk kliennya choose ETH0 dua-duanya. White. Jika sudah semua, lalu kita start. White. Start Ubuntu servernya dengan mengeklik segitiga hijau, tunggu sampai berubah warna hijau. Sama di kliennya juga di start sekaligus dua biar cepat. White. Jika sudah nyala semua, double klik di bagian Ubuntu server. White. Double klik lagi, agak sedikit ada trouble ya. Lalu enter. Tuliskan ifconfig ETH 1 untuk mengecek IP address apakah udah sesuai dengan yang tadi kita tuliskan sebelumnya. Ifconfig ETH2 sama untuk mengecek IP address yang ada di interface Ether 2. Nah, sudah sesuai dua-duanya. Kemudian white. Kemudian cek juga apakah dapat internet atau tidak dengan perintah ping 888. Jika replay, maka sudah mendapatkan internet. Nah, itu perintahnya. Lalu choose apt update to mengupdate paket-paket yang ada di Ubuntu server ini. Wait sampai update complete. Nah, kita clear dulu. Selanjutnya tuliskan perintah apt install SSH. Karena kita ingin menggunakan mode teks, maka kita install dulu aplikasi ini. Ada pilihan Y atau N, kita pilih Y saja. White
ke bawah, search salin, hapus dulu terlebih dahulu, lalu salin dengan mengklik CTRL-K terlebih dahulu, lalu CTRL-U, dan di bagian bawahnya dihilangin pagarnya dan ditambahkan atau diganti dengan yes. Jika sudah, CTRL-X, Y, enter untuk men-save. Next, tuliskan perintah sudo password root untuk menambahkan password yang ke rootnya. Di situ ada sedikit trouble. Di sini tuliskan aja 1 atau karena tadi trouble. Wait, bentar. Choose 1, samakan, lanjut. Nah, wait, sudah successful. Selanjutnya kita clear dulu biar kelihatan lagi. Next, kita restart agar semua konfigan yang tadi tercangkup semua di dalam satu Ubuntu server yang ini. Jadi dengan perintah /etc/initd/ssh restart. Jika sudah berhasil maka ada bacaan oke. Kita buka putih lagi untuk mengecek apakah sudah bisa menggunakan root dengan cara mengklik kanan dan pilih new season. Masukkan lagi IP address yang ada di interface Ether 1, lalu open. Loginnya menggunakan root sekarang karena tadi sudah mendapatkan password, maka passwordnya yang tadi yang kita buat tadi. Nah, di sini sudah bisa login. Yang pertama login masih menggunakan admin, dan sekarang sudah diperbolehkan menggunakan root, sekarang sudah bisa juga.